Ya, baik. Sekarang kita ke nomor 14. Ini topiknya tentang hukum gravitasi Newton ini, ya. Hitung titik P di mana gaya gravitasi bulan dan bumi terhadap benda M saling menetralkan. Jadi kejadian seperti ini, ya, dalam hukum gravitasi ada sebuah benda di antara dua planet, ini ya. Maka terjadi ditarik oleh bulan, ditarik oleh bumi. Kebetulan posisi jarak tertentu dari bulan dan dari bumi menyebabkan ini sama resultan gaya sehingga diam di tempat, ya, diam di tempat karena imbang gaya tariknya. Jadi kalau ada yang nyenggol sedikit ke kiri, ya masuklah ke bumi. Kalau bergeser kesenggol sedikit ke kanan, langsung ketarik ke bulan karena benar-benar persis seimbang, yang termasuk salah satu teori bahasa Jawanya equilibrium gitu ya. Ya itu. Nah, jadi jaraknya ini, ya, kenapa tidak diinformasikan jarak jari-jari bumi? Karena jarak dari pusat bumi ke pusat bulan sudah diinformasikan sebagai R, ya, pakai R. Ya, jarak dari pusat bumi ke pusat bulan ini dia 3,84 kali 10 pangkat 8 meter, ya. Kemudian masa bulannya dikasih tahu masa, ya, ini masa bulan ini. Wah, ini jari-jari bulan ya, jari-jari bulan yang ini, ya. Nah, terus masa buminya ini 5,98. Kan kelihatan ya, 1/6 kurang lebih. Itu sebabnya gravitasi bulan itu 1/6-nya daripada gravitasi bumi berdasarkan perhitungan ini ya, gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, jika benda masanya 1 kilogram, benda yang ini, ya kan, energi potensial juga 0, ya, berarti kan tetap ya nggak berat kemana-mana kan gitu. Berarti kan energi potensial totalnya itu adalah 0 pada jarak tak terhingga, ya. Sebenarnya konsepnya itu ngitungnya pakai limit, cuma nanti ribetnya, pusing ya. Nah, pakai limit tak terhingga, munculnya rumus itu dari mana gitu ya. Nah, kita langsung saja. Ini tadi data informasi soal. Ya, tadi kan sesuai aksi reaksi, berarti kan gaya yang dialami oleh si P ditarik bulan sama, ditarik oleh bumi juga sama, ya. Tentu tidak persis di tengah-tengah karena kan masa bumi dan masa bulannya sangat jauh berbeda, 1/6. Berarti kurang lebih dia lebih dekat ke bulan lah kan gitu ya. Nah, karena semakin jauh jarak itu gaya tariknya juga semakin kecil, ya. Sama kayak pesawat ya, kalau di atas gitu ya, itu gaya gravitasinya makin kecil. Itu yang dialami di sana. Baik, formulasinya ya, ini adalah rumus gaya gravitasi oleh benda. Ini bendanya, ini masa buminya, ini adalah konstanta gravitasi untuk mendekatkan perhitungan, ya. Dan ini tadi jarak benda tadi terhadap bumi, dari pusat bumi, dan ini jarak benda terhadap dari bulan. Jadi ingat saja, kalau gaya yang dialami benda terhadap planet, ya, masanya dikalikan berbanding lurus dengan hasil kali kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, ya, antara keduanya. Ya, langsung saja ini dimasukkan. Ini kan terjadi penyederhanaan. G-nya dicoret, massa M kecil dicoret, tinggallah ini, ya. Nah, ini dari mana? Ya, ini kalikan silang saja. Setelah disederhanakan, kalikan silang, ya, atau letakkan tukar tempat biar R dengan R berkaitan ini, maka massa buminya turun ke bawah untuk melihat perbandingannya. Ini kan kuadrat. Nah, ini seringkali yang suka tersilapkan, ya, murid-murid ya. Untuk bisa keluar R-nya ya diakarkan keduanya. Jadi ini akar, ya. Lalu kalikan silang lagi, R dikali akar massa bumi seperti ini kan 2 suku, R besar dikali massa bulan, ya, ini R kecil. Nah, kalau sampai di sini sudah, ya tinggal
masukkan angka-angka informasi yang didapat, gitu ya. Nah, ini ya dihitung secara manual ya, beda ya, kayak ngajar anak SMP SMA kan dijabarin satu-satu. Ini kan enggak ya, otomatis. Yang penting konsepnya terjadinya ini yang paling penting. Ketika kamu memahami ini, selebihnya terserah Anda ya, hitung-hitungnya ini. Ya kalau salah ya berarti kan, ya kalau masalah hitung salah ya Pak Jai juga ya kadang salah hitung ya. Nah, dan kalau ini sih kelihatannya sih diperbolehkan menggunakan kalkulator ini, kan gitu ya. Biasanya sih kalau udah kayak begini kalkulator, kecuali pakai konsep penyederhanaan simbol gitu ya. Nah ini, nah ini kan mengingatkan ya, berarti kan jarak ya, jarak tadi itu kan bahwa setelah dapat tadi hanya tadi R, kita tadi nyari R dulu, baru dikurangkan dengan jari-jari bulan dapatlah H ya. Kenapa H ya? Kalau kita kayak bumi kan ngitungnya ketinggian height gitu, seperti itu ya. Nah, ada yang perlu Pak Jai jelaskan di sini ya mengenai gravitasi bulan ini. Kalau kamu melihat rumusnya, ngapal rumusnya ya, ini emang mau nggak mau gini loh ya, kedua massa dikalikan jaraknya lalu berapa, kuadratkan gitu aja. Ini lalu kasih konstanta gravitasi ya. Yang paling penting dari pemahaman antar gaya gravitasi ini tadi ya, resultan gaya-gaya ya, terus adanya gravitasi bumi. Ini kalau dipanjang-panjangin karena bumi berputar, muncul gaya sentripetal, muncullah yang namanya gaya tarik bumi, muncul yang namanya gravitasi bumi, kan gitu. Nah, energi potensial pada perhitungan sistem gravitasi ini ya, karena jaraknya cukup jauh, tidak sekedar di permukaan bumi, tidak sama dengan menghitung energi potensial makhluk atau benda yang berada di permukaan bumi atau yang jaraknya tidak sampai setengahnya apalah jari-jari bumi, makanya bisa diabaikan. Sebetulnya persisnya menghitung energi potensial itu ya, ini harus dihitung dari pusat bumi ya. Harus dihitung dari pusat bumi. Ini sebetulnya makanya dianggap teori mekanika modern gitu ya. Baik. Nah, selebihnya kan memang yang bikin ribet adalah angka-angkanya ini ya. Kalau ini ya terserah Anda ngitungnya tepat atau tidak gitu ya, kalau ngali-ngali gini ya. Nah, biasanya udah pakai pendekatan pembulatan dan sebagaimana. Baik, energi potensial tadi katanya sama. Kalau energi potensial sifatnya penjumlahan ya, karena dia cenderung skalar ya. Nah, ini kan arahnya ke pusat bulan dan ke pusat bumi ya. Jadi energi potensial yang dia alami ini, kenapa dia bisa bertahan? Karena bisa tahan ditarik, enggak sampai pecah gitu ya. Nah, salah satunya karena energi potensialnya juga di jauh tak terhingga katanya tadi kan. Nah, berarti dijumlahkan. Tanda negatif ini kan menunjukkan bahwa arahnya itu sama kayak benda jatuh dari pohon kelapa. Pohon ya, kelapanya yang jatuh bukan benda ya. Benda itu nanti orang yang manjat jatuh gitu ya. Itu potensial itu kan potensinya jadi ada lalu berkurang. Makanya kan dibilang negatif, usaha adalah negatif perubahan energi potensial. Ini kenapa simbol negatif dimunculkan ya, karena dia yang tersimpan. Nah, nanti dia sifatnya terkurangi kan gitu, berubah menjadi energi kinetik dan lainnya. Itu ya. Kenapa? Ini kan sering ditanya, kenapa negatif Pak? Kan gitu ya. Karena dia kan ibarat kita punya uang 1.000 ya, dibelanjakan tinggal 3.000 kan gitu ya. Nah, itu kan potensinya. Semuanya itu yang nampak itu kan yang sudah terbelikan, yang sudah terbelanjakan. Makanya konsepnya negatif ya. Konsepnya negatif karena uang yang sisa dengan uang mula-mula, misalnya 10.000 belanja 3.000 kan gitu ya. Nah,
itu nanti kan 3.000 dikurang 10.000, makanya negatif, makanya di sistem negatif. Ya, itu secara konsep aja, Feli, ya. Nah, jadi yang perlu dipahami pada fisika ini adalah paling penting menganalisa insidennya, ya, informasi. Makanya kalau dalam fisika ini paling penting kamu menggambar diagramnya, itu ya. Nah, itu yang paling penting. Kalau udah gambar diagramnya tepat, ngitungnya tinggal itu masalah keterampilan menghitung-hitung ya. Yang paling penting itu menemukan ininya ya, memformulasikan ininya. Nah, itu jangan salah paham ya. Nah, itu sudah banyak di informasi ya. Belajar matematika, belajar fisika, kalau sifatnya melulu ngapal rumus, ya error, maka jadilah guru linglung, jadilah dosen linglung. Karena kalau ngapal rumus, tapi kalau by insiden, rumusnya terhafal dengan tersendirinya. Ini pesan Papa Jai. Oke Meli, sampai ketemu nanti pada soal yang lain kali ya, yang berikutnya.